Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya doa di masa pandemi COVID-19 ini. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ankumul fuqara'u illallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha Terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Dari firman Allah itu jelas bahwa manusia itu sangat membutuhkan Allah dalam berbagai kondisi. Mungkin ketika dia lagi senang, lagi sedih, atau dalam keadaan apapun, maka ia harus tetap berdoa. Orang yang berakal, yang cerdas, lurus adalah orang yang senantiasa menghadirkan sikap ini, yaitu sikap butuh hanya pada Allah, sehingga dia melakukan doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa atau menyampaikan hajatnya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan barang siapa yang tidak mau berdoa pada Allah, maka dia akan kehilangan kebaikan yang sangat besar. Allah berfirman yang artinya, dan Rabb-mu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri atau tidak mau berdoa kepadaku, niscaya dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Malam yas'allaha yaqdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa pentingnya berdoa itu. Mari kita biasakan untuk selalu berdoa. Terutama kita biasakan berdoa sehabis sholat fardu atau sholat wajib. Selain berdoa itu, agar keinginan terkabul, salah satunya kita bisa berdoa untuk mohon ampunan kepada Allah, terutama untuk dosa-dosa kecil yang kadang tidak sengaja kita lakukan. Terutama sebagai seorang manusia, kita menyadari kelemahan kita. Kadang tanpa sengaja kita melakukan dosa-dosa kecil dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti bergosip, menggunjing, menghibah, membicarakan orang lain, bahkan marah-marah, ngomel-ngomel dengan suami atau anak-anak kita, dan lain-lain. Mungkin dari beberapa orang ada yang mengatakan, itu hanya dosa kecil.
namun kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil itu. Di sini saya akan membacakan suatu kisah. Pada suatu hari Rasulullah pernah lewat di dekat 2 buah kuburan. Lalu Nabi berhenti dan bersabda, "Sesungguhnya 2 orang ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar. Yang satu karena suka menyebar fitnah, dan yang lain tidak sembunyi ketika kencing," kata Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah meminta batang pohon yang masih basah. Lalu beliau memotongnya menjadi 2, lalu menanam. Yang satu di kubur pertama dan yang satu lagi di kubur yang kedua. Lalu beliau bersabda, "Semoga batang pohon ini meringankan siksa keduanya selama belum kering." Diambil dari hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, saudaraku, dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu berdoa mohon ampun pada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik dengan cara beristighfar maupun melakukan amalan doa sehabis sholat fardu. Doa habis sholat fardu adalah doa yang mustajab dan disunahkan oleh Nabi. Dalam berdoa kita harus ingat dalam berdoa kita itu harus dengan penuh penghayatan dan keyakinan. Jangan lupa sebelum berdoa dimulai dengan pujian pada Allah dan sholawat salam kepada Nabi. Selanjutnya baru kita menyampaikan apa yang menjadi hajat atau keinginan kita. Ada doa sederhana pembersih dosa, tak kurang dari 5 menit saja, tapi bisa menjadi mimsakhatul dzunubi atau pembersih dosa-dosa kita, kecuali dosa besar, karena di situ wajib disertai dengan taubat. Dari Abu Hurairah, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, sehingga menjadi 99 kali, kemudian ia menggenapkan 100 kali dengan membaca la ilaha illallah wahdahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka segala kesalahannya akan diampuni meskipun mithla jabadil bahri, seperti buih di lautan banyaknya. Ini dari hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa besar rahmat, cinta, kasih sayang dan maghfirah, ampunan dari Allah untuk kita semua. Mari kita praktekkan, kita amalkan. Sehabis sholat fardu, amalkan untuk berzikir dan melakukan doa, supaya hati kita menjadi terang dan tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurang ataupun lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Illa likafi a'malillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.